Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Di video kali ini kita akan membahas sedikit tentang logika Roy Suryo, yang dimana mereka yang selama ini menuduh ijazah Pak Jokowi, yang kemudian mereka meminta Pak Jokowi sendiri yang harus membuktikannya. Padahal dalam undang-undang atau dalam hukum itu menyatakan bahwa siapa yang menuduh dia yang harus membuktikan, ya. Dan saya percaya Roy Suryo tahu itu, teman-teman. Ya, dan kemudian dia mengatakan, Pak Jokowi silahkan tunjukkan ijazahmu. Dia meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah kepada pembencinya. Siapa Anda mau menyuruh untuk Pak Jokowi menunjukkan ijazah kepada kalian? Ya, memakai nama-nama rakyat. Tunjukkan dong kepada rakyat. Bukan. Kalian ingin Pak Jokowi menunjukkan kepada kalian. Untuk kalian menjadikan bahan goncangan kalian, bahan serangan kalian. Lakukan lagi riset, ELA, dan sebagainya. Dan itu Roy Suryo tahu. Siapa yang menuduh, dia yang harus membuktikan. Ada satu kejadian, teman-teman. Ya, di mana Faisal Asegaf kan kemarin itu meminta agar supaya Roy Suryo dibuka rekeningnya. Dan dalam sebuah wawancara itu ditanya kepada Roy Suryo, teman-teman. Dia mengatakan, Pak, Anda diminta untuk membuka rekening. Lantas dia mengatakan, Pak, Anda siapa mau suruh membuka rekening saya? Bisa kita balik dengan Anda siapa mau suruh Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Lantas kemudian, ya kalau dia yang menuduh, dia harus membuktikan. Nah, sama seperti apa yang Anda lakukan kepada Pak Jokowi. Anda yang menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, Anda yang harus membuktikan. Dan sampai sekarang tidak ada pembuktian yang bisa Anda nyatakan yang itu menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi adalah palsu. Bahkan sudah bawa sampai ke lab forensik, Bareskrim pun sudah menyatakan bahwa tidak ada satupun bukti yang kalian kemukakan sudah lewat gelar perkara. Tidak ada satupun yang bisa membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi adalah ijazah yang palsu. Kita saksikan bagaimana si Roy Suryo ini. Sebenarnya apa yang dia katakan dalam wawancara tersebut itu kepada orang lain sebenarnya itu seperti pedang bermata dua, teman-teman. Yang menusuk dirinya sendiri sebenarnya. Itu ungkapan yang ditujukan kepada dirinya sendiri. Kita saksikan, teman-teman, ya. Bagaimana si Roy Suryo ini mengatakan hal tersebut. Ya udah, buka aja rekeningnya Mas Roy Suryo, berani? Orang yang nuduh itu buka dulu dia. Kalau saya dengan tenang saja, silakan buka kalau ada. Tapi kan buka rekening itu kan kalau memang sudah ada prediksi atau misalnya sudah ada tuduhan. Enak aja nyuruh orang buka rekening. Emangnya lu siapa? Enak aja nuduh orang buka ijazah. Emangnya lu siapa, Roy? Kita balik ya. Gitu loh. Buka dulu rekeningmu. Gitu loh. Iya, buka dulu topengmu. Kenapa yang nuduh tuh harus buka rekeningnya? Kan yang di sini dituduhkan Mas Roy Suryo. Oh iya, dia berani nuduhkan, harusnya dia juga bertanggung jawab kan. Dia yang berani menuduhkan, harusnya dia yang bertanggung jawab untuk membuktikan. Saya setuju itu, Mas Roy. Nah, sekarang kita balik kepada Anda. Anda yang sudah menuduh Pak Jokowi, Anda yang harus membuktikan. Mohon maaf, di sini hujannya udah mulai keras, teman-teman, ya. Jadi jika kalian mendengar suara noise, kalian abaikan saja. Tapi semoga suara saya terdengar dengan jelas. Dia yang menuduh selama ini kepada Pak Jokowi, satupun tidak ada. Tuduhannya itu yang berhasil membuktikan bahwa tuduhan dan tuduhan demi tuduhan yang dilancarkan kepada Pak Jokowi adalah benar sesuai dengan fakta. Tidak kan? Malahan dia balik minta Pak Jokowi yang harus membuktikan. Pak Jokowi yang harus menunjukkan. Hei Roy, emangnya lo siapa? Kita balik kata-katanya ya. Emang lo siapa? Nggak hafal lagu Indonesia Raya. Dan kemudian di sisi yang lain, bukti demi bukti mulai nampak, teman-teman. Kita saksikan. Di mana Pak Jokowi? Tahu nggak ini di sini? Yang pakai kacamata hitam bukan ya Pak? Ini Pak Jokowi nih, tuh di pojok. Oke, yang sedang duduk. Ya. Ini adalah Pak Jokowi. Kalau di sini nggak ada Pak Jokowi ya Pak ya? Ini lagi pegang mic. Yang megang mic ini. Oh iya, kalau ini baru agak terlihat air mukanya Pak Ya, Jokowi. gondrong. Mana ini? Ini Pak Jokowi yang pakai kacamata bukan Pak? Ya, Oh, iya. mata. Soalnya setelah melihat foto yang ini. Oke. ini. Ya, Iya. eksklusif di Anies Files. Tuh. Ini yang Ini bareng Pak hasil Jokowi. scanan ya Pak ya? Iya, Ini sekali lagi saya bantu pegang boleh Bapak? boleh. Nih, Oke. Ini satu angkatan. Empat aja udah cukup nih. Empat cukup ya? Satu angkatan. ini banyak nih Dari- yang wisuda bareng Pak Jokowi. Fakultas Kehutanan angkatan 80 Yang wisuda bareng Pak yang Jokowi. wisudanya bareng Pak Jokowi. Ya. Dan Ya. ini kan jelas. Nah, pertanyaan apakah Rismon Ses itu punya sertifikasi sebagai peneliti? Nah, ayo
Ayo Nanti Rismon. hakim boleh menanyakan itu sebenarnya. Ah. Kalau tidak, siapa yang mengakui dia sebagai peneliti? Iya betul itu. Baik. Saya setuju. Udah komplit itu dijelaskan memang. Oh, oke. Saya ke Pak Toha sebagai Ketua Angkatan Fakultas Kehutanan Angkatan 80. Bapak berarti mengenal Pak Jokowi ini dari tahun berapa, dan boleh dong Pak cerita sharing sedikit begitu sosok Jokowi pada saat masa perkuliahan itu seperti apa begitu Pak? Sebenarnya saya ingin tunjukkan fotonya. Boleh Pak? Ya, Boleh Pak? ini. Oke. Anda pasti nggak akan pernah lihat yang mana Jokowi. Coba saya lihat, nggak tahu malah saya. Itulah mengapa kita nggak bisa membandingkan Oh iya ya. ya foto orang 45 tahun yang lalu dengan hari ini. Apalagi orang itu tidak pernah mengenalnya sama sekali, nggak pernah Betul. berinteraksi. Betul. Pasti berbeda gitu. Karena orang itu kan berubah. Pak Jokowi yang mana Ini Pak? saya. Ini Pak Toha. Ya. Berbeda ya. Ini Pak Toha. Berarti kalau ini izin mohon maaf. Berarti ini Pak Toha Saya lagi pidato, ngasih Lagi sambutan pidato. sebagai ketua angkatan. sebagai Ketua Angkatan. tahun Pak 80 Toha. itu. Tahun 80. Ini foto Oke. wisuda. Acara perkenalan. Acara wisuda. Di mana Pak Jokowi? Tahu nggak ini di sini? Yang pakai kacamata hitam bukan? Bukan ya Pak? Ini Pak Jokowi nih, tuh di pojok. Oke. Yang sedang duduk Ya. ini adalah Pak Jokowi. Kalau di sini nggak ada Pak Jokowi ya Pak ya? Ini lagi pegang mic. Yang megang mic ini. Oh iya, kalau ini baru agak terlihat air mukanya Pak Ya, Jokowi. gondrong. Mana yang ini? Ini Pak Jokowi yang pakai kacamata bukan Pak? Ya, Oh, iya. kacamata. Soalnya setelah melihat foto yang ini. Oke. Ini. Foto wisuda. Sudah. Berarti dari perkenalan angkatan memang Pak Jokowi ya sudah jadi mahasiswa Fakultas Kehutanan ya Pak? Kehutanan. Oke. Saya mau bilang apa? Saya ini saksi hidup. Saksi hidup. Saksi Teman-teman ya, kenapa tadi Rismon Sianipar dipertanyakan soal sertifikasinya sebagai seorang peneliti dan kemudian akan ditanya oleh hakim di pengadilan? Saya percaya penyidik kemarin sudah mendapatkan bukti yang kuat yang tidak bisa Rismon Sianipar bantah soal lulusnya dia di S2 dan S3 dari Yamaguchi. Ya itu kan sangat-sangat viral, di mana penyidik sudah membawa verifikasi langsung dari Yamaguchi bahwa Rismon Sianipar itu bukan lulusan dari sana. Makanya saya curiga, ya, Rismon sampai detik ini tidak pernah hadir di acara Rakyat Bersuara atau debat di acara televisi. Karena kemungkinan besar itu dari pihak penyidik sudah memberikan ultimatum kepada Rismon Sianipar bahwa kebohongan, kebusukannya sudah terbongkar dan jangan lagi untuk tampil menyampaikan pendapat Anda sebagai ahli karena semua adalah tipu-tipunya Rismon Sianipar. Dia sudah tidak mempunyai kapasitas lagi teman-teman sebagai ahli untuk menyampaikan penggiringan opini kebohongannya lagi di acara berita TV nasional. Mungkin saja sampai detik ini kan kalian nggak pernah lihat ketika usai dari mereka diperiksa sebagai tersangka, Rismon keluar pucat, ada Kurnia nangis-nangis teman-teman ya. Saya percaya sejak dari hari itu tidak pernah kan ada Rismon Sianipar itu hadir di acara televisi karena dia sudah ketahuan bohongnya. Kemungkinan besar penyidik sudah menyampaikan bukti-bukti yang tidak bisa Rismon bantah sehingga sudah ada ultimatum. Kemungkinan besar ini saya duga teman-teman ya. Untuk Rismon, jangan lagi kau menyampaikan apa pendapat Anda soal penelitian-penelitian Anda karena Anda itu adalah penipu. Ya, Anda itu adalah pembohong soal bagaimana Anda mengatakan Anda peneliti S2, S3 dari Jepang tapi ternyata bohong. Artinya kan dia tidak punya sertifikasi sebagai seorang peneliti atau ahli digital. Makanya sampai detik ini Rismon Sianipar tidak lagi hadir mengaku sebagai ahli di acara berita televisi teman-teman. Dan kemungkinan besar itu akan dipertanyakan di sidang. Nah, nyaho. Bagaimana nih teman-teman? Kok gua jadi lebih excited lagi teman-teman ya? Semoga cepat P21, berkas-berkas dikumpulkan oleh penyidik, limpahkan ke pengadilan dan kita akan melihat mereka ini akan menjadi terdakwa dan bukti-bukti yang sebegitu banyak itu akan ditampilkan di persidangan. Bahkan ijazah asli Pak Jokowi. Saya sangat penasaran.
Buat kalian semua yang mau pesan kaos kami termulia seperti ini, seperti yang saya pakai, silakan saya akan sematkan link WA di sematan komentar video ini. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless.